kali ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pada siang hari ini saya ingin menanyakan beberapa. Saya kan di kelas ada teridentifikasi beberapa masalah, nih Pak. Kemudian saya ingin menanyakan masalah-masalah tersebut. Monggo, yang terpenting soalnya jangan sulit-sulit. Mboten. Insya Allah bisa menjawab Ya, semua, semoga. Pak. Langsung saja ya Pak. Untuk masalah yang pertama itu rendahnya motivasi belajar siswa pada muatan pelajaran tertentu. Kalau menurut Bapak, kira-kira yang menyebabkan siswa itu motivasinya rendah apa, Pak? Banyak ya. Itu yang pertama misalnya motivasi dari dalam diri anak. Anak itu belum mempunyai cita-cita yang jelas, sehingga anak masih enggan untuk belajar. Kemudian dukungan dari orang tua, yang kebanyakan masyarakat kerasa itu kan orang tuanya banyak yang keluar untuk bekerja, meninggalkan anak-anak dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Kemudian mungkin di sekolah ini juga mungkin bapak ibu gurunya ini dalam menjelaskan masih kurangnya alat, kurangnya kreativitas, kreasi, sehingga anak ini bisa lebih tertarik. Sehingga bisa ditarik satu kesimpulan bahwa ketertarikan anak atau minat belajar anak ini bisa disebabkan dari diri anak dan juga mungkin bisa dari di sekolah, lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah, di lingkungan anak-anak ini belajar. Minat belajar di lingkungannya juga masih rendah, itu Mbak. Untuk permasalahan yang kedua yaitu minat baca siswa yang masih rendah. Kebetulan kan kemarin pasca pandemi ngoten nggih Pak, jadi mungkin yang tadinya minat bacanya masih tinggi karena sudah libur lama, belajar di rumah sendiri itu lama, jadi ketika berangkat sekolah minat bacanya semakin menurun. Nah, itu penyebabnya apa kira-kira? Kemudian apakah ada pengaruhnya minat baca dengan prestasi siswa, hasil belajar siswa? Ya jelas ada, anak kan sudah terbiasa santai, terbiasa mereka belajarnya ini ya seperti itulah. Mereka belajar di rumah yang orang tua ini dalam mendampingi kan ya banyak keterbatasan, walaupun mungkin di sekolah juga ada satu keterbatasan, tetapi bagaimanapun juga pendidikan di sekolah, di kelas itu dibandingkan dengan di rumah itu ya untuk materi-materi tertentu memang sangat-sangat diperlukan. Bahkan orang tua ini merasa kalau misalnya di rumah itu dikandani itu angel, tetapi kalau diberi penjelasan, dijelaskan, diperintah oleh bapak ibu gurunya itu katanya lebih menurut. Ini menurut beberapa laporan dari orang tua, keluh kesah orang tua itu Mbak. Kemudian masalah yang ketiga itu tentang kemampuan siswa dalam memahami masalah matematika masih rendah. Seperti kalau mengerjakan soal cerita itu Pak, kan kadang kalau misalnya soalnya to the point angka, misal 1+1 langsung ngertos hasilnya 2. Tapi ketika diubah menjadi soal cerita niku kadang dalam memahami soalnya itu masih susah nggih anak nggih. Menurut Bapak penyebabnya itu apa? Anak masih rendah dalam memahami sebuah perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tidak mau bertele-tele, sehingga mereka hanya ambil jalan pintas, sehingga kadang-kadang antara perintah dengan anak mengerjakan itu berbeda. Itu
apa ya, termasuk juga mungkin anak kan hanya mengenal angka-angka tok, tapi untuk perintah-perintah yang ini kurang kurang dipahami. Ibaratnya anak itu cuma ya karepe cepet rampung gitu Mbak. Nggih. Itu Ya mungkin gurunya cepet selesai, termasuk ya mungkin guru dalam menjelaskan. Karena kemarin itu sebelum pandemi itu kalau biasanya seperti itu sudah mudeng karena di kelas bawahnya sudah dijelaskan, tetapi ternyata di kelas bawah pada saat pandemi ini non sewu apa ya, banyak materi-materi yang tidak tersampaikan karena banyak materi yang sebenarnya dijelaskan oleh orang tua, sementara waktu itu apa ya, keterbatasan penjelasan menerima materi di sekolah. Kita ketahui pada waktu pandemi itu hanya kita daring, kemudian setelah daring itu masuk cuma beberapa jam. Lah yang utuh sekian jam saja anak belum tentu mudeng, apalagi jam yang sangat dikurangi. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Kemudian masalah yang keempat itu saya sebagai guru itu belum bisa memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif, Pak. Ya mungkin karena apa ya, keterbatasan saya juga ngoten nggih Pak, dan mungkin selain dari keterbatasan saya sendiri mungkin ada faktor lain kalau menurut Bapak yang membuat guru itu belum maksimal dalam memanfaatkan model-model pembelajaran. Yang pertama mungkin guru sangat nyaman dengan keadaan seperti sekarang ini. Kemudian anak juga kalau di desa itu banyak yang belum berani menyampaikan pendapat, belum kritis, sehingga ini kekritisan anak ini pun sebenarnya mendorong guru untuk belajar. Lah anak saat dijelaskan ditanya belum apa sudah jelas apa belum, anak mengatakan sudah jelas atau bahkan mungkin diam karena apa, anak juga belum tahu apa yang akan ditanyakan. Ibaratnya untuk maaf untuk sekarang itu anak merasa tantangannya ini terus terang agak kurang. Kemudian untuk masalah yang kelima itu pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS. Jadi saya sendiri kalau memberikan soal kepada anak itu yang mudah-mudah ngoten nggih Pak. Nah, itu selain apa ya? Mungkin karena kalau dari saya sendiri kalau soal HOTS itu kan perlu beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah ngoten nggih Pak. Kalau dari saya sendiri mungkin karena saya juga belum paham banget soal-soal yang HOTS itu seperti apa. Untuk membuat soal yang HOTS itu juga saya masih kesusahan. Selain itu kalau menurut Bapak kira-kira apa lagi penyebabnya Pak? Ya tadi yang pertama kita belum tahu persis batasan antara soal yang biasa saja dengan yang hot. Kemudian yang berikutnya maaf untuk soal-soal yang dulu itu kalau tidak salah banyak cenderung mengukur apa? Iya, hanya mengukur apa? Cara hasil dari pengerjaan itu sendiri, prosesnya itu untuk saat ini karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, alat itu juga akan mempengaruhi itu semua. Itu sehingga kita sendiri juga
agak sulit membedakan soal yang biasa dengan yang hot. Kita taunya hanya soal itu mudah, kemudian soal itu sulit, dan soal itu amat sulit. Itu yang dulu seperti itu. Tapi mungkin ini sebenarnya jadi ya hampir sama antara soal hot itu mungkin soal yang sangat sulit. Tetapi kalau diamati di sana dari contoh-contoh yang hot itu kok seperti itu. Nah, ini kita juga masih agak rancu. Itu kurang pemahaman dari guru ya, ya Pak. ya itu Makanya guru juga untuk menerapkan soal HOTS masih susah, ya. kebingungan. Kalau dulu itu soal itu bertingkat. Itu kalau dulu ada yang misalnya dengan beberapa model harus melalui beberapa kali penyelesaian. Itu kalau soal-soal yang dulu. Tetapi sekarang ini terus terang masih banyak, andai kata ditanya mana yang hot mana yang itu kadang-kadang juga masih agak bingung. Itu mungkin banyak yang menganggap kalau soal HOTS itu soal yang susah ya, padahal tidak mesti. Lah itu makanya kita kok masih sulit membedakan antara soal yang biasa dengan soal yang hot. Kalau itu dilihat sangat sulit, tapi nyatanya kok cuma seperti itu contohnya. Tapi di situ biasa, tapi sebenarnya kok soalnya juga sudah agak sulit. Nah sebenarnya yang membedakan itu yang mana, ini kita juga masih agak rancong ya. Kita paling terus kita belajar bersama lah, kita belajar dan belajar. Kemudian untuk masalah yang terakhir itu guru masih kurang menggunakan media berbasis IT atau media inovatif di sekolah. Menurut Pak Sam, apa yang menyebabkan guru itu kurang memanfaatkan atau mungkin kurang pemanfaatan dalam media berbasis IT itu teknologi? Banyak faktor, termasuk diantaranya ketersediaan alat di sekolah itu. Kalanya tidak semua kelas itu ada, sehingga kadang guru harus gantian berbagi cara penggunaannya. Karena kemarin juga karena sempat berhenti, itu pun juga banyak alat-alat yang karena tidak lama tidak dipakai itu rusak. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang guru sibuk dengan kegiatan, dengan tuntutan yang lain yang ya maaf, banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, dengan menggunakan IT ini kadang-kadang juga harus atau memerlukan persiapan yang cukup, sehingga ini juga agak membutuhkan waktu, menguras waktu. Nah, sehingga kadang-kadang ambil jalan pintas, cuma ya memanfaatkan alat-alat yang ada. Tetapi ya saya yakin tidak setiap saat mesti cuma pembelajaran model lama, tapi kadang-kadang juga pada saat-saat tertentu pikiran mood alat ada, kemudian di situ ada satu motivasi, ada dorongan mungkin dari luar atau anjuran dari dinas. Ini kadang-kadang juga saya melihat teman-teman ini juga sangat bersemangat untuk menggunakan IT. Itu Mbak. Terima kasih Pak untuk jawaban dan juga waktunya. Sama-sama. Semoga